Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut aja karena waktu, maaf ini ada kesalahan di sini. Ayat keluaran 2 sampai 23, tapi keluaran 23 mungkin saya tidak perlu baca ayatnya. Asy Boy Marmogene. Moderator ingatkan saya bahwa waktu untuk sharing ini hanya seperempat jam, tapi tadi saya minta awal dikit, boleh lah ya. Kalau diskusinya bisa kita Boleh uh, Pak, boleh Pak. lebih Siap, persingkat. Pak. Nanti kalau yang kurang akan jatuh yang godong syukur-syukur, nah boy terbalos. Ini. Siap, Pak. Dua ayat ini, perjanjian lama dan perjanjian baru, sebetulnya siwal mengatakan bahwa di dunia on ada dua kuasa. Satu kuasa Tuhan, satu lagi kuasa kegelapan. Keluaran 2:23 maka tahun dalam bahasa Indonesia, jangan ada Allah lain huruf kecil di sampingku. Itu berarti, dong doai. Di samping Allah dengan huruf besar. Lalu itu makin dikonkretkan dalam Matius pasal 4 ayat 1 sada yang dicobai di padang gurun oleh si iblis, oleh si setan. Jadi di dunia on dulu lebih, nah mendingan kita sepakat dulu bahwa di dunia ini ada dua kuasa, satu kuasa Allah dan dua kuasa setan, atau jadi disebut itu kuasa 8. Dan ini kembali dalam keluaran 20 Oma Geti i basahon sangga titahi basahon. Aima larangan-larangan untuk marnai batanalika. Bentuk-bentuk yang lebih konkret, jumpa kita doai bani ulangan 10 walu ayat 1 bani 10. Jana bani Bibel Simalungun langku botot yang terjemahan terbaru. Dong do isobut ijai bani ayat 10 sada, ulangan 5 Musa 10 walu ayat 10 sada naging orang deku kanjang. Anggo bani Bibel bahasa nale kan lang tong digu kanjang. Kan dalam Bibel bahasa Simalungun. Padahal anggo bahasa aslinya itu ada el-im. Tapi au sukun-sukun masih terjemahkan lebih digunakan. Jadi jangan-jangan mungkin dahulu Lungun berani digunakan. Itu seperti roh teritorial, mendiami sebuah teritori. Walaupun sonari anggo Ganjangai sudah transmigrasi kemana-mana ya, sudah melebar kemana-mana, kecuali ke Pulau Jawa dia nggak boleh. Kalau jadi modong penguasa roh teritorial Nyiroro Kidul dan kawan-kawannya ya. Nah kemudian Bani Lima Musa lalu on ijai sebut bentuk-bentuk konkretnya dari yang menduakan Tuhan. Lantas Bani Lima Musa 20 lalu ijai sebut dengan lebih rinci lagi apa dampak-dampaknya. Jadi ada dua dampak, misalnya kegagalan ekonomi, gangguan kesehatan, bahkan sampai kutuk kegilaan. Jadi anggota Bani 2 Musa 20, ai disebut bahwa ketika orang tua nenek moyangnya itu pengguna yang berakibat pada keturunan sampai ketiga dan keempat. Walaupun ini mungkin perlu bahan diskusi yang lebih dalam, tapi Aima sebagai praktisi, nah ini kenyataan di lapangan. Itu onma yang akan saya diskusikan kepada kita. Bapak Inang, tentu soal definisi, dasar Alkitab, mengapa dilarang, lalu mengapa jemaat masih menggunakannya. Ya, domo gabe rahasia umum, pendeta, sintua, sama juga masih menggunakannya, tapi yang gue suka mau berapa persen yang menggunakannya, nggak ada data konkret ya. Tapi sebagai seorang praktisi, Nagati mengidangi langsung soal on bersama tim, baik tim di Medan, di Siantar, di Raya, sudah menjadi rahasia umum Bapak Inang memang masih terkontaminasi ya. Lalu apa dampak negatifnya, kemudian apa solusinya. Dalam Palembang Sobut tadi peneliti Perulian sudah menjelaskannya bahwa ini sejak tahun 2000 sebagai topik internasional. Dan Abdi Sabda sebagai satu-satunya sekolah teologi milik Protestan, nah mengadongkan pelayanan yang satu ini secara massal kepada mahasiswa semenjak tahun 2013, itu didanai oleh UM sampai 2018. Jadi UM sudah menampung, menyediakan dana untuk ini, dan gereja-gereja yang sudah menggunakan itu adalah satu BNKP Nias, lalu kemudian HKBP, lalu belakangan on Holy GKPA.
Untuk apa yang dilakukan di gereja BNKP dan HKBP, Audo Yotang Ijai sebagai pembicara mereka menyampaikan, mengedukasi hamba-hamba Tuhan tentang pelayanan yang satu ini ya. Bagaimana menolong jemaat yang terikat dengan kuasa gelap. Lalu definisinya adalah, nanti tentu bahan saya pikir bisa di-share lah kepada peserta yang hubungi panitia, bahwa okult maksudnya aimak gaib, gelap, tersembunyi, tidak tampak oleh mata, misterius. Sehingga lang boy on ipat orang Bapak Inang dengan menggunakan logika kita. Jadi ini bukan tidak masuk akal, tetapi ini beyond logik manusia ya. Pendeta Parulihan, I forgot what I have to press to make this full screen ya. Apa ya? Agar supaya full screen. Ini ya, ini kali ya. Oke, coba dulu ya. Yes, ini ya. Oke, thank you. Ya, sure. Ya, lanjut dulu kita. Jadi ajaran yang mempercayai ada kekuatan gaib yang dalam benda-benda atau roh arwah di kuburan, di rumah, sumur, gedung tua, perkantoran, dan lain sebagainya. Jadi Anggonasiam tipe digital, tipe otak, apa yang kita bicarakan ini adalah bullshit ini ya. Ini nggak ada ini, bagi tipe digital, tipe otak rasional Bapak Inang. Karena ini nggak bisa dicerna dengan rasio kita. Tapi ada, kan begitu ya. Jadi hanya pengalaman encounter saja yang bisa akhirnya mengubahkan pola pikir kita. Sangga Upadas Topik On di Jerman, aku sebagai pembicara, hanya yang itu yang menyetujui apa yang menjadi percakapan. Karena apa? Karena orang Jerman itu tipenya adalah tipe otak, tipe digital. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal itu di luar, tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, itu mereka tolak. Tapi baru-baru kami melayani cucu dari bishop gereja tertentu yang dia pernah ke Jerman, tapi dia 2 lapis panonggor, dan di Jerman di kamarnya dia bertemu dengan hantu orang Jerman. Itu menarik saya pikir. Dan dia juga ke Italia, tidak jalan, nggak ada belakangnya, lalu kemudian disorong. Nah, dalam pendampingan kami ternyata dia punya apa yang dengan roh pendamping yang sudah mendampingi dia sejak dalam kandungan mamanya. Kita lanjut dulu ya. Jadi jenis-jenis okult telah kedong itu ngata. Yang pertama itu spiritisme, ini kepercayaan bahwa orang mati rohnya masih bisa berhubungan dan mengganggu kehidupan manusia. Padahal Alkitab mengatakan tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Kemana rohnya orang yang mati? Lalu secara teologi dikatakan dia menunggu di Hades dan lain sebagainya. Tetapi di Alkitab jelas dikatakan dia kembali kepada Allah, tidak bisa pulang lagi. Tidak bisa mengganggu lagi, dia ngapain, dia tidur. Sehingga Kaiman Dasarta mengatakan bahwa orang mati tidak bisa lagi datang untuk mengunjungi keluarganya yang masih hidup. Tetapi hitung-hitung kehidupan bermasyarakat ada untuk kepercayaan ignoran spiritisme ya. Lalu kemudian magis atau magic, ini keyakinan adanya kekuatan gaib yang bisa dimanfaatkan baik untuk kebaikan dan kejahatan. Tentu lewat dukun-dukun ya, bisa menyembuhkan atau juga menyantet, dan biasanya menggunakan mantra dan ritual tertentu. Kemudian adongdo lagi ignoran mistik, ya ini keyakinan akan adanya kekuatan di alam semesta yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ini kasus Mbak Rara ini ya, ritual memanggil dan memintakan hujan, yang sebetulnya bukan hal baru di kita. Oma salah satu horjani katakanlah datu untuk menarang udang. Yang saya bergumul adalah mengapa panitia tidak panggil pendeta, itu aja. Panggil ahli rukiah. Mengapa mesti Mbak Rara? Yang menjadi katakanlah ramai waktu itu ya. Lalu kemudian ada juga kepercayaan pada tahyul tertentu, ya tanggal hari tertentu yang bisa mendatangkan keuntungan kesial. Kasih botol kita bahwa lama jadi pergumulan GKPI. Jadi Indonesia lewat Siantar, kantor pusat GKPI depan rumah wali kota Siantar itu nomor 13. Kalau kita ke hotel-hotel milik orang Cina yang belum percaya pada Tuhan Yesus, nggak ada lantai 4. Karena 4 itu adalah mati, artinya I1, G2, S3, C, itu 4, itu mati.
Makanya lantainya 1, 2, 3 atau lantai 5. Kalau yang keyakinan tahyul pada 13, setelah angka 12, lalu kemudian menjadi nomor 14 ke 12A. Lalu Hanami heran, rumah Nami di Medan itu nomor 12A. Lalu di samping Nami nomor 14. Oh, rupanya pemilik yang sebelumnya merasa tidak betah memakai nomor 13. Jadi Helen Hanami membeli dari mereka, ya udah kami nggak robek ya. Jadi sampai sekarang kantor pusat GKPI Jalan Kapten MH Sitorus itu adalah nomor 13. Lalu kemudian yang bergaul dengan orang Chinese yang percaya pada Feng Shui, Bapak Inang itu percaya bahwa tata letak dan posisi bintang itu mempengaruhi nasib manusia. Sementara nasib kita ditentukan oleh Allah ya. Lakon bentuk yang juga populer di kalangan orang muda itu meramal garis tangan. Kita lanjut dulu ya. Jadi mungkin Nasyam boleh yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan nggak ada masalah ya. Bahwa di dunia adong dua kuasa kanai. Pertanyaannya adalah kalau ada dua kuasa siapa perantaranya, siapa mediumnya? Kan begitu. Kalau kuasa Allah Markus 6 ayat 7 tentu hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Pendeta, sintua, samas ya, dan juga katakanlah warga jemaat, kita semua hamba Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu diberikan kepada kita. Bapak Inang, Agena Poso, apa yang saya bicarakan ini, ngaginoran pelayanan kuasa kegelapan, pelayanan pelepasan, ini bukan karunia. Tolong digarisbawahi. Ini bukan karunia. Karena tidak ada karunia untuk pelayanan pelepasan. Ini adalah exousia. Ini kuasa. Ini otoritas. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita diberi otoritas untuk menolong jemaat yang terikat dengan kuasa kegelapan. Dan kemudian dalam Markus 6 ayat 7 tidak dilakukan orang per orang atau sendirian, tapi minimal berdua-dua. Makanya ini idealnya selalu pakai tim. AWP sampai Sonari, kalau misalnya melakukan pelayanan ini tidak pernah sendirian. Selalu pakai tim. Di antara itu hadir dan di Zoom, beberapa juga katakanlah pernah bersama-sama melayani, termasuk pendeta Parulihan. Ya. Lalu yang kedua adalah karena itu kuasa setan. Ayat-ayat tadi sudah menunjukkan itu, Keluaran 20-23, Matius 4 ayat 11, Efesus 2 ayat 2. Pertanyaannya siapa mediumnya? Mediumnya kita kenal dengan sebutan dukun. Istilah dukun, Bapak Inang, hanya memang muncul satu kali dalam perjanjian lama itu ya. Tapi yang mirip-mirip dengan dukun itu muncul berulang-ulang, itu ayat-ayatnya yang saya sudah sajikan atau tampilkan di situ. Nanti Nasyam bisa lebih memperdalam lagi ya tentang ayat-ayat itu. Kan orang lampalapu basahon. Jadi saya menyampaikan secara garis besar saja dulu ya. Kita lanjut saja dulu ya. Nanti kita bisa berdebat di sini, tidak ada persoalan ya. Tapi berdebatnya itu selalu punya dasar. Dasarnya apa? Sebagai orang Kristen nggak ada dasar yang lain. Ya, dasarnya satu saja, yaitu Alkitab. Di luar itu, Bapak Inang tentu kita tolak, apalagi bicara soal yang satu ini. Ini faktor-faktor penyebab. Masih umat Kristen, masih pandita, si tua, samas, masih mau berdukun. Bapak saya itu adalah almarhum mantan si tua, bukan mantan si tua dia sampai meninggal dunia di GKPS pertama-tama Sudirman Siantar, lalu yang kedua di Salemba. Tapi bapak saya juga adalah seorang murid kesayangan dukun yang paling kesohor di Simalungun, yaitu Pangdam, alias Panghulu Damak ya. Jadi bapak saya salah satu muridnya. Padahal bapakku Aima anak pendeta pertama di Simalungun, tapi itu tidak menjamin bahwa dia akan steril dari kuasa kegelapan. Karena apa? Karena jabatan. Ya, ketika dia sebagai wakil ketua DPR GR tahun 70-an di Simalungun berkelahi dengan bupati Simalungun waktu itu almarhum ya tulang Raja Amin Purba, dan dua-duanya berguru ke dukun yang sama tanpa saling mengetahui. Dan duanya minta supaya untuk bisa dikasih aji-ajian untuk membunuh lawannya. Tapi akhirnya Pangdam marah kepada mereka berdua dan diancam. Nasiam lang mardami, nasiam na dua kupamate katanya. Sehingga mereka jadi takut, akhirnya berdamai. Jadi yang damaikan bapak dengan almarhum bupati itu bukan pendeta,
bukan si tua tapi dukun. Sebetulnya Pangdam itu pernah bertemu dengan Opung Dewismar dulu di kedai kopi, karena Opung Dewismar juga mantan dukun yang bertobat. Lalu kemudian dia diajak untuk meninggalkan ilmunya itu, tapi dia menjawab dengan jujur, saya belum siap. Aima guru ini bapakku. Jadi banyak faktor penyebab mengapa orang itu dukun, tapi terutama kalau dia sakit-sakitan untuk sembuh. Kalau dia pejabat, dia kedukun dalam rangka pengamanan kekuasaannya. Dan kemudian ada studi Ibahen oleh Amik Al-Humami, dia ini pejabat sekarang di Kemenak ya. Saya nggak tahu apa jabatannya, pejabat di sana dapat beasiswa ke Inggris dan dia disertasi doktornya ini ya. Saya baca di koran Kompas, saya belum bertemu, mungkin nanti yang muda lah ya, Parulihan, pendeta Parulihan bisa mencari bukunya, ini menarik sekali. Dia mengatakan begini, banyak pihak yang meyakini hampir tidak ada satu pejabat tinggi negara Indonesia yang berhasil menaiki tangga kekuasaan tanpa bantuan dukun. Beli saya 8 orang, saya didatangi seorang kepala desa. Lalu saya tanya, Anda datang untuk apa? Pendeta tonggon hama au anggota lu huli au menggulu lang mati. Saya kaget. Maksudmu apa? Saya bilang. Somal ni boy itu memang dong do penjelasan itu talu hol lalu kemudian mati, saya bilang. Itu bisa dijelaskan secara psikologis, saya bilang. Kau kan mau jadi kepala desa nyawer, kau pinjam uang, kau kalah nih, karena kau kalah gak bisa kembalikan saweran, akhirnya meningkatlah stres, jadi depresi lah kau Niku. Bukan Pak Pendeta, maksudmu apa Niku? Bahwa ternyata juga menggunakan dukun, jadi lapita duit eking tapi juga dukun, bayang konasiam itu kepala desa, di mana pula yang di atas. Doma gabe rahasia umum, Bapak Inang, ya saya kalau misalnya sampai hari ini masih Tuhan izinkan mendoakan siapa yang mau mencalek, tapi selalu saya tanya, apa Anda pergi ke dukun juga? Kalau tahu pergi ke dukun, lebih bagus kenalkan itu sebelum saya berdoa untukmu, atau sama sekali saya tidak perlu doakan kamu, saya bilang. Karena saya nggak mau kompromi, ya, nggak boleh main dua kaki. Nah, kutonggon selalu ya. Sampai hari ini saya sedia dengan ucapan itu. Walaupun saya tahu kalau didoakan pasti ada amplopnya, tapi 2014 saya bertobat. Lang hutalo anggo menongkong caleg-caleg, ucapan syukur yang mereka sudah siapkan, saya tolak itu supaya apa? Supaya doa saya murni ini. Dan kita bersyukur GKPS kembali mengadakan itu setelah Pendeta Parulihan kembali ke Indonesia bergabung dengan kantor pusat, sudah kembali diadakan itu ya. Karena sedih, pendeta itu selalu diukur dengan Pak Suhi. Oke, untuk apa pergi ke dukun? Banyak hal tadi saya sudah jelaskan. Ada untuk kekayaan, untuk mengamankan jabatan, posisi, dan lain sebagainya ya. Perang antara rohaniawan dengan dukun, Bapak Inang, juga terjadi ya beberapa tahun yang lalu pada waktu Pilkada Simalungun antara dua kandidat itu ya, nggak usah disebut nama kandidat siapa. Tapi kalau mau tahu nanti silakan japri saya. Tapi akhirnya yang menggunakan tim datu itu, tim dukun itu akhirnya mengatakan begini, memang kami mengaku ada kekuatan lain yang lebih dari yang kami miliki, kami mengaku kalah. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya, katanya begitu ya. Lanjut dulu, dan ini juga jadi subjek penelitian ini oleh peneliti dari luar, ini ada Nils Bupan. Dia mengatakan bahwa penelitian lapangan etnografi tentang politik, klinik, dan ilmu gaib di Indonesia, beliau mengatakan melalui telah biografi wirausahawan, politikus, pejabat umumnya memanfaatkan makhluk halus seperti jin-jin untuk pencapaian yang mereka dapatkan. Diteliti oleh yang bersangkutan ya. Jadi bukan hal yang apa namanya itu baru ya. Dari dulu sampai sekarang, zaman boleh makin modern, tetapi Bapak Inang tetap saja ya hal-hal seperti ini masih laris manis Tanjung Kimpul ini ya. Ini kasus-kasus yang kita lihat ya. Jadi ternyata yang paling laris dukun itu di kota besar. Di kota besar, terutama dalam apa? Bisnis penguciran untuk roh-roh pengganggu. Ini ada Mbak Rara di sini, ya. Lalu di bawahnya itu ada pesulap merah dan lain sebagainya. Kita lanjut saja ya. Nah ini dia gejala-gejalanya. Bapak Inang, kalau kita mau jujur, tingkat kehadiran jemaat gereja-gereja Protestan itu 50% ke bawah.
banyak jemaat kita yang beribadah di gereja tangga dengan jumlah kolektif yang jauh lebih besar, ya, sehingga aset gereja-gereja mainland Protestan, baik itu HKBP, GKPS, HKI, ya, kemudian GKPI, Metodis, memang akhirnya banyak ke sana, ya. Lalu kemudian Bapak Inang, ini beberapa gejalanya ini, ya. Satu adalah malas ke gereja. Nah, kalau dengar khotbah dia tertidur, selalu tertidur. Kalau sekali-sekali karena capek mungkin malam sampai malam minggu nggak ada masalah, ya. Tapi ini tertidur. Saya pernah waktu jadi fikar di Teladan, adong dosa ada inang. Anggo au marembilan ilang gatan modung do bana. Lalu aku merasa nggak enak hati. Saya jumpai dia setelah kebaktian selesai. Tinggal kami berdua. Inang, saya mau ngomong sebentar. Oh, silakan fikar. Apa itu? Aku dong, yang saya ini penasaran. Ain lang maro sudah ham mananggaran bilaku. Masih asangga au marambilan ham selalu tarpodong. Hama balos nih, Pak Pendeta, jangankah ham, siapapun yang khotbah di mimbar itu, saya selalu tertidur. Jadi ini konsisten pada modul, kan? Konsisten. Enggak marambilan bani sada kuliah, lalu kemudian salah satu unsur pengurus harian yang begitu marambilan au, bana lau hupudi. Dan rupanya hupudi bana tertidur. Kemudian sanggau sigung pasal on, saya nggak tahu itu, jemaat tertawa, dan saya penasaran. Usukun masih macam tertawa nokan, halani pendeta, adong do, sonai, ijon, ini si dia. Oh, baru saya ngerti mengapa mereka tertawa waktu itu. Ya, ternyata memang itu rata-rata responden yang disurvei itu di bawah 20%. Jadi yang gue survei dan hadir John itu bisa kita buktikan. Tadi pendeta Parmen katakan 127 orang. Kalau disurvei, berapa persen lah yang setiap hari membaca Alkitab, ayat harian pagi dan juga malam. Itu warisannya Martin Luther. Jadi yang gue Sukonasia mau ahado warisan Martin Luther yang sampai hari ini, Bapak Inang, kita miliki, itulah dia. Jadi berdoa 2 kali 1 hari, membaca Alkitab 2 kali 1 hari, pagi dan malam. Ini nanti menarik kalau disurvei. Kalau kita jujur, Bapak Inang, 3% mah. Umumnya yang saya survei itu di bawah 20%. Jadi jangan kemalasan untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu, menangkap pesannya tanpa disadari, ya. Tanpa disadari karena faktor itu. Jadi waktu bapak saya Sintua di Sudirman, saya tidak pernah lihat dia baca Alkitab. Tapi kalau main catur, rajin kali dia. Main judi juga rajin. Tetapi setelah dia bertobat tahun 80 di Jakarta, dia bangun jam 5 pagi dan dia baca Alkitab setiap hari. Belakangan saya mengerti bahwa bapak saya dulu memang masih terikat, ya. Lalu bisa juga keras kepala, ya, ragu-ragu, gampang emosi yang tidak terkendali. Bahkan saya mulai berpikir begini, ketika ada gereja yang suka berkelahi, mempermalukan, saling mempermalukan di gereja, ya, tapi jangan-jangan curiga ini, jangan-jangan di balik kemarahannya itu, di samping luka batinnya juga ada tumpangan kuasa kegelapan. Ada kuasa gelap itu tidak harus selalu merasuki. Yang lebih parah dari pengalaman di lapangan adalah ketika dia mengendalikan. Kalau mempengaruhi juga bisa, tapi yang paling parah itu mengendalikan. Bisa mengendalikan jiwanya, mengendalikan emosinya, lalu dibawa ke dokter jiwa, itu namanya skizofrenia. Lalu kemudian gelisah, tidak tenang, dia kemudian takut, selalu berpikir negatif, perilaku saya menyimpang, ini yang suka selingkuh, ya. Anggodong kita selingkuh, tahu keluarga kita itu jangan-jangan petunjuk. Samping tentu ada faktor lain, ya. Tapi saya memahami dari sudut pandang pengalaman bapak saya sendiri, ya. Sebuah penelitian pendeta GKP menunjukkan selingkuh temuan dia Bapak sekitar 3%, ada keterikatan 30%. Karena ada faktor yang lain rupanya. Nah, kemudian lalu apa dampaknya, apa akibatnya? Ini kita sampai kepada akibatnya. Sebetulnya sangat lengkap dalam Ulangan 28, 15, 46. Sorry, bukan 46 ini, ya, mohon maaf ini. Sebetulnya 68 ini. Jadi 68, jadi sebut udah banyak sekali, ya. Bisa gagal usaha, bisa kutuk kemiskinan. Jadi semua dikerjakan, tetapi Bapak Inang nggak ada yang berhasil.
Atau ada juga dia kaya raya, tetapi ternyata kekayaannya itu karena faktor kuasa gelap. Ada ritual yang harus dilakukan, maka dampaknya adalah keturunannya mengalami kemiskinan, kegagalan, dan seterusnya ya. Lalu kemudian berbagai macam penyakit dalam hidup ini jadi ekor bukan jadi kepala. Ini dia bahkan bisa mengakibatkan kebutaan, ini kegilaan, kehilangan akal. Nah, istilah senari Gurani ODGJ. Tapi saya bukan mau mengatakan orang ODGJ pasti karena kuasa gelap, bukan. Baru-baru au yotang oleh Persekutuan Psikiater Kristen di Kota Medan. Topiknya apa? Yang satu ini, okultisme dan skizofrenia. Lalu sukunsi dia, kalian psikiater, ini ranah kalian, kenapa kalian undang saya dengan topik ini? Tolong jelaskan itu. Masih demokrat. Kita di lapangan kami kadang menemukan kasusnya serupa, kami kasih obat yang sama, tapi beda reaksinya. Bahkan ada yang bertahun-tahun, sehingga kami mengambil kesimpulan, paling tidak sekitar 25% gangguan ODGJ berat, skizofrenia itu dibalik masalah-masalah kepahitan, kehilangan, kegagalan, juga ada unsur kuasa gelapnya. Kami membuktikan ini, Bapak Ina Agena Poso baru-baru ini, ada yang menjadi pasien psikiater selama 15 tahun. Dikasih makan obat tidur, dia nggak bisa tidur. 15 tahun. Sudah masuk kategori ODGJ. Tapi kami tidak masuk pada saat dia parah-parah sekali. Kami masuk saat dia nggak bisa tidur malam dan selalu emosi. Semua barang-barang dihancurkan. Orang-orang juga dia pukuli. Termasuk saya waktu melayani dia pernah dipukul 1 kali tapi nggak keras. Dan setelah kami dampingi 5 kali berturut-turut, boy membawa modem sinok malam hari. Tetap pakai obat juga. Sebelumnya pakai obat nggak bisa dia tidur. Tapi setelah dilayani, ternyata ada roh jahat yang tidak merasuki dia, tapi mendampingi dan mengendalikan dia. Gimana kami tahu? Ketika dia dilayani, Bapak Inang foto, roh itu keluar dari tubuhnya, ya, meninggalkan dia maksud saya, dan memasuki tubuh asistennya. Dan kebetulan memang punya 2 lapis panonggor dan memang keturunan dukun. Jadi apa yang selama ini rupanya mengendalikan emosi dan pikirannya itu sudah keluar pindah sama dia. Lalu malamnya boy membawa sinok modem ya. Lalu kemudian juga bisa menjadi korban penipuan dan lain sebagainya. Anak-anak ditawan, mungkin kalau sekarang narkoba, dipermalukan dan seterusnya ya. Nanti kalau ingin lebih dalam lagi silakan baca di ulangan 28. Lalu ya, ini sambil-sambil jalan berpendang, ini contoh-contoh ini ya, contoh-contoh bahwa memang ya di pemerintahan, di perkebunan umumnya menggunakan itu dan memang nampak sekali akhirnya kepada siapa? Kepada keturunannya ya. Jadi pada masanya dia jaya sekali, tapi setelah itu berdampak kumang bani keturunan ini, ya kita mungkin bisa melihatlah pada keluarga kita. Opung saya itu pendiri Bus Padan. Pertanyaannya di mana sekarang sepadan? Nggak ada. Dan tulang saya, opung kawin 2 kali, dari opung boru yang pertama juga susah, tapi lebih susah lagi anaknya sekarang. Jadi anggota tulangku dari opung boru yang pertama itu satu kelas dengan Ali Said. Ali Said itu dia pernah jadi jaksa agung, kalau saya tidak salah, tapi tulang saya hanya manajer kelas rendah di PT Sibris Ancol. Tapi anak tulang saya, aduh ampun, sampai hari ini Bapak bilang tidik-tidik. Padahal dulu opung itu pengusaha besar, anggadong nasi ampar raya ijon, opung kuma naginoran toke duduk purba, ya, pedagang kerbo pada masanya itu memang luar biasa kayanya ya. Lanjut dulu, saya nggak usah teruskan yang ini ya. Ya, ini langsung pada solusinya. Kalau ada jemaat yang begitu, apa yang perlu dilakukan? Bapak Lindang, salah satu sukacita saya adalah sebagai yang sejak tahun 2000, saya masih baru yang mulai ini, 2004 atau 2005, Sonari Ondo Madong Naginoran Asosiasi Praktisi Pelayanan Pelepasan di Indonesia di bawah naungan UIM. Maksudnya di bawah naungan UIM itu cukup mendanai sehingga jongtung mau. Sehingga kalau ada yang butuh bantuan, Bapak Inang kita ini punya network. Kalau di sekitar raya kita punya tim. Di Jakarta Bapak Inang 1 orang ada, tapi memang sangat sedikit sana. Medan kita ada, Siantar apalagi, ya 1000 Dolok juga ada, dan sekitarnya. Sehingga sekarang kita bisa saling menolong.
networking Quran ini. Sehingga kalau ada jemaat butuh, nggak perlu pergi lagi ke pendeta karismatik sama pendeta Injili. Kita juga bisa. Di HKBP juga banyak. Kalau ada misalnya di Tanah Karo, pendeta GBKP ada banyak yang mendalami soal ini. Jadi luar biasa sekarang perkembangan NION. Jadi masih Uboto, karena saya banyak bergaul, Bapak Inang, dengan kawan-kawan itu, sehingga saya punya katakanlah fotokopik ini ya, fotokopik picture untuk hal ini di gereja-gereja mainline Protestan. Jadi ulang misalnya kita berpikir bahwa gereja-gereja yang lain itu katakanlah tidak mendalami ini didalami luar biasa sekarang ya. Walaupun memang belum terlalu signifikan jumlahnya di sisi persentase. Jadi yang GKPS mungkin ya sekitar 10-15% pendetanya ada. Kalau di GBKP mungkin sudah sekitar 30%. AKBP sekitar 10% ya. AKBP itu yang sangat mendalami ini adalah pendeta-pendeta yang ditempatkan Departemen Sendi. Karena mereka harus bermisi kepada suku-suku yang belum mengenal Kristus. Lalu bagaimana solusinya? Tentu dibongkar. Dong itu alat tes NION memeriksa apakah ada keterikatan atau tidak ya. Supaya itu dituntun pada mengaku dosa. Dan yang paling penting tentu adalah setelah itu didoakan pemutusan hubungan baik dari garis kutub, orang tua, opung, dan lain sebagainya. Anggodong benda-benda okult itu nggak ada tawar-menawar. Itu harus dimusnah. Cincin misalnya berisi mahal harganya, langgoi tawar-menawar. Nggak bisa pendeta dijual itu. Cuma kan gereja tidak. Karena atau sudah tercemar dia ya. Walaupun saya masih punya pergumulan soal itu ya. Tapi Alkitab mengatakan memang harus dimusnahkan. Memberi pengampunan kalau punya kemarahan. Lani boido kemarahan menghambat doa-doa kita Tuhan jawab ya. Tentu yang paling utama adalah mengundang Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang paling penting adalah harus dituntun ya, setia, bersekutu, berdoa dan membaca Alkitab. Jadi anggohan kami mengitangi nasionon, kami selalu bilang, kau datang itu bukan hanya sekedar pulih, karena kami bukan dukun, kami pendeta. Tugas kami adalah naha ases setelah kau sembuh, kamu itu makin bertumbuh secara rohani. Kamu janji, bukan pada kami, pada Tuhan. Agak nah katakanlah takutilah begitu ya. Supaya apa? Supaya memang jangan datang berpikir bahwa yang datang ini dukun Kristen. Bukan, kita hamba Tuhan. Kalau ada dosamu akui, minta ampun sama Tuhan, jangan ulangi lagi. Kalau kau ulangi lagi nanti makin parah kau. Ini solusi yang ditawarkan kepada yang memang merindukan keterikatan. Bapak saya dulu dilayani oleh seorang hamba Tuhan di DKI Jakarta, Fermin Panjaitan, yang dulu juga pengguna kuasa gelap kelas berat ya. Dan setelah dia bertobat, dia terpanggil untuk menolong para pejabat, mantan-mantan pejabat yang rindu membuang keterikatannya itu ya. Lalu kemudian, ini ada benda-benda itu diapakan ya. Ada berbagai variasi jawabannya di Alkitab. Dongna dibakar, kalau dia misalnya dari batu-batu itu dirobohkan, yang bisa dibakar kan gitu ya. Tapi jangan untuk diambil dan diingini. Jangan dibawa masuk ke rumah karena itu kekejian bagi Tuhan. Ada juga yang dibakar habis dan dihancurkan soal patung-patung tiang-tiang berhala ya pada masa itu. Pada masa sekarang mungkin bentuknya tidak se ekstrim itu ya. Tapi juga ada yang dimakan, diminum, ya masukkan cincin, mata cincin diisi, dan lain sebagainya. Atau juga bisa dikubur. Tapi kalau dia buku-buku mantra, nggak ada cara lain kecuali dia kemudian dibakar habis. Jadi, Aimana Boina sharing Kongbata, semoga menginspirasi, mencerahi kita semuanya. Nah, Baulak Makubani moderator, kita akan masuk pada diskusi. Stop share-nya ini ya, biar besar layarnya ya. Boleh ya? Iya, ya, Pak. Ya. Terima kasih bani Bapak pembicara nami. Bapak Inang domadas bahan on bata natuari tene kemarin. Jadi Arab ur nami doma ibasa dan sebenarnya semita bani panurang mardiskus. Doma dong pertanyaan di kolom chat. Jadi cara berdiskusi soma lopi uturani Bapak Inang silahkan raise hand atau ketik di kolom chat dopko saya holi i rangkum hanami tene. Tutulang ganupan suku penorang tamar diskusi halanya nasul manukun holi silahkan poin-poin itu mang lang palai patorang hasil holi boy hasoman tanalegan dapotan waktu atau giliran. Ada dua pertanyaan awal Pak Siap. yang masuk di kolom chat. Oh ya. Yang pertama adalah
kembali Bapak Situa Janti Purba. Sukun-sukun ini Sonon. Eh, ya Tuhan Bapak Ai, Nepeduahon, pemulihan nih, apakah bisa dengan pengakuan sendiri atau harus didoakan dalam acara khusus? Baru patuluhon, apakah tonggo pengakuan dosa nabani agenda GKPS langsung cukup untuk pengusiran okultisme AI? Jadi adong tolu, ini nanti saya kirim juga saya update di grup chat atau ke WA. Jadi dong tolu sukun-sukun dekan ayai. Bata bapak inang silakan raise hand. Nah kan huidah doma dong na raise hand. Tapi lang muncul di layar nami. Lang kuboto apakah itu tenggelam atau tertutup tene. Kolom cara raise hand, boy i darami hita bani layar, dong emoji izai ketik raise hand atau tekan raise hand. Baru kemudian Ih, eh, ih. dong sukun-sukun. Ya, mungkin itu dulu Pak. Pak Imahon Daligan. Ada itu. Pak Boy itu langsung diaktifkan mikrofonnya dan langsung sampaikan Pak. Oh, nampaknya Bang Posma tadi aktif ya, tapi nggak begitu jelas suaranya Pak. Ada mau sukun-sukun ho hun grup saya bacakan Pak ya. Ya, Sukun hun grup sonon ini Bapak Syamas Dedi Saragih. Bagaimana cara mengetahui seseorang ada roh pendamping? Roh pendamping apakah ada sejak lahir? Apakah roh pendamping itu ada sejak lahir? Apakah kita tahu kita punya roh pendamping? Jadi bagaimana cara mengetahui seseorang punya roh pendamping? Apakah roh pendamping ada sejak lahir? Dan dari mana kita tahu kita ada roh pendamping? Baru kemudian Bapak Diki Saputra Saragi izin bertanya, bagaimana mengusir roh setan secara tiba-tiba yang kami lihat dalam tubuh manusia secara benar? Oh, bagaimana cara mengusir roh jahat yang tiba-tiba dilihat dalam tubuh manusia? Apakah Bapak punya penglihatan dua lapis panonggor? Oh, nanti bisa dibuat lagi di kolom chat, Pak ya. Mungkin onlobe. Oh, melengkapi nalegan, Bani Inang Situa Sri Kencanawari, baru Inang Helena Hutagaol, lalu Bapak Situa HSZ Damanik Bapak Porang Ernami Hun Sindaraya. Silakan Inang Situa Sri Kencanawari Parlobe. Tolong aktifkan. Ya, silakan Nang. Ya, memang topik kita pada sesi yang kedua malam hari ini, memang ketika diperhadapkan di tengah-tengah jemaat, secara khusus di tengah-tengah jemaat GKPS, mungkin ada banyak di kalangan kita warga GKPS, hal-hal seperti ini ketika dibawa ke hadapan gereja, ketika dibawa di tengah gereja, ini agak bertolak belakang ya Pak Pendeta ya. Makanya ketika ada masalah, kita sering cenderung bertanya kepada orang lain, tidak datang kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Bapak pembicara tadi. Nah, bagaimana cara kita supaya masalah-masalah seperti ini bisa dengan terang benderang kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat, kita itu berani gitu loh. Kita itu berani untuk datang kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya itu ya hanya kepada Tuhan kita berserah, jangan kepada yang lain-lain. Karena selama ini kita nggak percaya itu. Seperti survei yang dipaparkan oleh Pak Pendeta tadi, memang ya rata-rata nggak percaya kita. Nggak percaya kita dengan mujizat, nggak percaya kita ketika kita mengatakan itu kepada Tuhan, nggak percaya kita bahwa
akan ada jawaban gitu. Jadi bagaimana kita membiasakan ini di tengah-tengah jemaat dari sudut pandang kita sebagai kita majelis, sebagai warga jemaat, atau sebagai sudut pandang kita di tengah-tengah GKPS lah, supaya kita dari sudut pandang GKPS ini jangan terlalu sempit lah gitu, bahwa semua orang yang percaya itu berhak untuk mendapatkan kesembuhan. Terus yang kedua, Pak Pendeta, ada satu hal-hal mungkin yang perlu disampaikan dari sudut pandang GKPS ke tengah-tengah jemaat GKPS khususnya, yaitu mengenai kesembuhan batin. Jadi bagaimana caranya kita mau mengaku, bagaimana caranya kita mau berterus terang, bagaimana caranya kita bercerita, tapi kita belum sembuh, tapi kita belum mengalami satu kesembuhan batin. Mungkin itu Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih Inang Situanami, singkat padat jelas dan tajam pertanyaannya. Bani Inang Situanami, Inang Situa tetap sama stene, Inang Helena Hutagaul, silahkan Nang, langsung hu inti Nang. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Malam betul. Iya, ini sebenarnya saya menceritakan kisah saya. Iya. Kan paling senang berteman dengan orang kita suku Chinese. Iya. Jadi saya banyak bergaul dengan mereka. Makanya tadi ada mengenai gedung yang bertingkat 1, 2, 3. Saya paham Pak Pendeta. Iya. Suatu waktu biasalah saya diundang ke suatu acara pernikahan. Ya Helena, ada undangan, lu datang ya. Anak gue pesta nih, nikah katanya. Dia kirim sama aku. Ya seperti layaknya berpesta, pergilah aku Pak Pendeta ke vihara. Dengan pakaian rapi dan bawa kado lah tuh Pak. Sampai di sana bingung aku Pak Pendeta. Iya, langdong pengantin nih. Loh, terus aku, mana pengantin nih? Kok nggak ada gitu. Terus aku tanya, Ci, mana pengantin lu? Lu suruh gua datang pesta, tapi mau pengantin lo, ancuali, aku bilang. Datang deh nih. Sebenarnya ceritanya gini, Ci katanya. Mamaku sama mama dia di sana, toko sana, mimpi. Anak mereka itu udah meninggal, ya anak laki-laki ini perempuan. Jadi sama-sama orang tua mereka ini mimpi bahwa anak pacaran dan pengen dinikahkan. Wah, aku bilang ada cerita apa ini? Aku udah datang pula ke acara ini. Jadi mereka di sana fotonya di sana Pak Pendeta dijadikanlah satu. Datanglah biksu, didoakanlah seperti layaknya pengantin. Ini pasti, wah ada apa ini gitu kan Pak Pendeta? Jadi aku bingung, kenapa ini? Ya mereka jatuh cinta minta dikawinkan. Jadi bingung lah aku Pak Pendeta. Jadi tupak ini pun jalan juga. Aku masukkanlah di kantong itu. Yang saya tanyakan di sini Pak Pendeta, tadi ini termasuklah salah satu jenis okultisme yang berjenis spiritisme ya. Jadi bagaimana dalam hal ini Pak Pendeta? Betul dosen naik. Terus yang kedua, dengan kehadiran saya di sana, apakah saya terlibat terhadap kegiatan okultisme itu? Naima Pendeta, terima kasih. Terima kasih Nang, lucu tapi realita ya. Jangan-jangan udah S1, S2 juga yang berpesta itu, artinya nggak terpengaruh pendidikan ya. Lanjut Bani Bapak Purangir Nami, pun Sindaraya, silakan Pak. Lihat itu Pak, Bapak suku-suku nuna perlu be anggo Bani Halaksi Malungun agak akrab atau familiar do anggo pasal okultisme. Jadi suku-suku nu termasuk okultisme do anggo na isobut pituah ini orang tua pituah hasaparion. Contoh anggo Roma logo halisungsung haba-haba Victor ipatik torjang atau pisau dibakar ambulu dayok ako nalegan angguain ini pituah atap ulang mardala di borngin be malelebot atau samun apalagi dak danak yakat majarango
bani dakdanak pakonalegan na i-kategorihon sebagai pituah. Apakah itu okultisme? Bapak harus cerita tentang Pangdam. Pangdam termasuk keluarga nami Marhiteo memang tuan nami. Alanya memang tuan nami mengalup boruni Pangdam. Karena aku secara pribadi orang kado mersahapi tiki poso piau merbuali pokoknya Pangulu Damak. Opung Pangulu Damak. Jadi badi sadapan orang tiki pembangunan dalan Sindaraya adalah hohu Sondiraya. Tiba dolok Simar Sopa madabuh ma taraktor ni Hulombang taraktor ni borong dalanon Hulombang bogas singkat cerita ini lo Pangulu Damak lahu menarik traktor ai pitah Marhitni Bonang dan traktor itu naik. Apakah itu okultisme? Apa menolong doi bana? Anggo teknologi memakai ay dong biaya sedia ay untuk dikeluarkan hanya untuk itu. Napa na mangikut di awal no kanaya tahun hanami si malungun akrab pokoknya familiar pokoknya okultisme. Halani tradisi-tradisi khasa parionai. Contoh, apakah on ke okultisme dohuma? Anggo dong meninggal suku-suku perlu lebih huzadu ton dunia ya atap marton du itu na meninggal masih dong merdu lapis penonggor itu tidak nadom mau enggak meninggal nadom mau meninggal napa dua kon tording di bakai anggo mati matal pok kata pe mati garama ditormai bani tonton anggo mati matua bani bitua boltok anggo saya rumah tua bitur magostong mengembas paduahon posisi ni bakke izabu masih ningun harus bertong rumah koli yang golang pamalih ini yang bahasa Jawa bahasa Sunda patang nabang yut tiki palah on ni horjahon ni parhorja di Kuria bahkan Langwatan termasuk Sindaraya, yang Sindaraya ke familiar 80%. Jemaat Sindaraya ke familiar bebani hal-hal yang sonai. Anggo dong na meninggal, tiki acara mangibuk. Apakah itu okultisme juga? Ibuat ma utemukur. Anggo boy tunggal, utemukur na tunggal. Ibolah pitu maai. Baru ayam hariban marsuha. Napangiut gotong ni Simbalungon sonon agiu praktek on gotong horja tapi ketika non ibain on gotong ni Panortor tiki non ibain on gotong ni Pandihar anggo hapit si amun tumang rumbai ni anggo hapit si sabilo rumbai ni on datu bolon. Apakah ini okultisme juga? Kita jadi mungkin buaya penami suku ala dia termasuk au salah sada nalang percaya betul lang wong kepercaya au adong hantu na kategori untuk kana okultisme ya. Hantu atau benda-benda gaib atau bukan melegat. Ay dua si italun jape lang mabiara wagi salah ka wagi tigan panorang. Halani lang percaya au dongay. Lang mo tahon halani au iman kuat. Bukan. Tapi lang percaya udongay. Apa yang kanay hatorangan di Bapak Evorus Pendeta Jaka bahasa itu ada kekuatan Allah, ada kekuatan setan. Ay marana boy suku-suku untuk didiskusion untuk ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih Bani Bapak Orang Hernami. Stop lebih ta John Bapak Inang. Tarik napas lebih ta. Kalau ini udah bahanakan sukun-sukunai hasil evaluasi Bapak pembicara ta. Tapi pai pada skujai Hanami laho
man share screen lobe mengkompilasi sukun-sukun nakanai. On ma na muncul hun grup chat. Do mau kirim badi grup WA Bapak pembicara nekan. Soalnya mah sukun-sukun mungkin holy boy irangkum atau ijawab sada mersada. Soalnya ada mendeteksi sasahalak adong okultisme ini. Karena kan doma ada stolu. Bapak sama di Saragih. Bagaimana cara mengetahui seseorang adalah pendamping? Apakah roh pendamping dari lahir itu ada? Nah, bagaimana kita tahu? Bapak Diki seputar Saragi maka tahun bagaimana mengusir roh setan yang tiba-tiba kami lihat dalam tubuh manusia secara benar. Bagaimana cara mengusir roh jahat secara benar. Memang ihut nang situa lora mikir bersilalahi. Bagaimana tentang ilmu hitam dan ilmu putih. Memang ihut Bapak situa perningota silalahi. Sonado sikap keluarga na membahin bibel badi peti mati saat seseorang merujung golu. Apakah sikap on okultisme? Nah, paturuton dosonai, na mangihut, inang situ Mas Taulina Saragi, izin bertanya, apakah saat acara keluarga na dumamorjung goluh ipar sahapi, mengucapkan selamat jalan, minta maaf, hubani nama ai, apakah ai okultisme? Baru Vincent Sinaga, pertanyaan ini, bagaimana gereja dapat menggabungkan program pendidikan dan pendampingan yang efektif untuk mengangkat iman jemaat menghadapi fenomena okultisme? Kedua, bagaimana kita dapat mengatasi keterikatan budaya lokal pada praktik okultisme tanpa menimbulkan konflik atau kehilangan relevansi di mata masyarakat setempat? Nah, Bang Ihud, bagaimana kita memastikan bahwa pesan tentang kutukan dan dampak negatif dari okultisme tidak menakut-nakuti jemaat, tapi mendorong mereka untuk mencari perlindungan pada Tuhan? Nah, pawalukon on memberi peserta, mengapa dukun menjual nama Tuhan pada saat ia mengobati pasien? Padahal hukum Taurat mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. On do mai kirim nai bani WA Bapak pembicara, boy holihan jahit ini on izin kami stop share screen. Onda semua bani Bapak bicara kami, silakan Pak. Nampaknya ada gangguan. Cindy dan tim, apakah koneksinya terputus ya? Alina kan pertama sehali, dong seperti gangguan keluar, saya masuk lagi, dan boto atau muncul gangguan yang sama. Gangguan sinyal maksudnya Bapak Ena. Tolong Cindy dan teman-teman lihat di grup waiting list ya. Jadi mengidah antusiasmion memang langdauh persahapon sehari-hari jupah ipraktekon. Jana humbai sesi pertama on nida bahat pertanyaan arti ini topik on sangat penting do bata anjaha tokindo nakan mitor use terbuka pikiran ta untuk memastihon apakah on okultisme dan seterusnya. Jadi, untuk sebab ini Bapak pembicara ta, lau patorangkon, sukun-sukun tanok kanai. Silakan Pak. Cindy dan teman-teman admin bisa lihat di grup waiting list. Izin menjawab, Pak. Sabar Hita, ini Bapak Inang. Neda Pas- ada gangguan, sehingga harus keluar Apa? dan... Tidak Kenapa ada Bu Cindy? lagi peserta yang di grup di waiting list, Pak. Sudah aku accept semua. Mungkin jaringan itu, Pak. Oh, mungkin masalah jaringan ya. Ya, Iya, Pak. tolong dipantau Cindy ya. Sambil Iya, Pak. sambil paimahon. Iya, dong masalah gangguan listrik. Jadi sonari sedang dikoneksi kembali, baru najalon kenai berita bani Bapak Ai. Jadi Bapak Inang, Paima beliau masuk Iya. kembali. Dong trouble itu kanai.
Oh iya iya. Terima kasih Pak. Banyak sekali hal dan pertanyaan dan juga pengalaman yang dibagikan oleh peserta. Sebagian nekan do mau bahasa ulang, sebagian do mau kirim bani WA Bapak. Silakan apakah Ya, baik, terima kasih. dijawab secara keseluruhan atau satu-satu? Lihat, Silakan lihat. Pak. Jadi kalau beda, apa yang kedua mau catat, mudah-mudahan tidak hilang dia ini. Oh ini dia, bentar ya. Lihat, mungkin kita sepakat dulu untuk setuju bahwa percakapan kita ini orientasinya bukan pada hasil yang dilakukan oleh seseorang yang kita label dengan dukun, tapi dari mana sumber kuasa yang dia miliki. Ulang ragu holi kita untuk katakanlah berani mengambil sikap ya. Lalu kemudian kita juga harus sepakat dulu bahwa ketika misalnya orang mati, rohnya kemana, lalu Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa rohnya tidak tinggal di situ. Rohnya kembali kepada Allah sehingga anggo senai, lalu siapakah yang dilihatnya itu? Iblis bisa menyamar sebagai apa? Sebagai malaikat terang, apalagi sebagai keluarga yang sudah meninggal dunia. Lalu saya mulai coba dulu menjawabnya satu demi satu ya. Nahado mendeteksi orang yang punya kuasa kegelapan. Tentu Bapak Inang, ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang karena kedekatannya dengan Tuhan, lalu dia punya semacam kepekaan. Kepekaan untuk mendeteksi kehadiran roh jahat itu. Aku sendiri tidak punya kemampuan itu. Tetapi kita menolong jemaat, kita punya alatnya. Apa alatnya itu? Aiman disebut dengan occult tester. Jadi kita mengajukan beberapa pertanyaan untuk dia jawab. Kembali balosnya Aiman, kita bisa mengajukan sementara bahwa memang ada keterikatan kuasa gelap. Supaya jangan nanti kita menghakimi. Kita harus menghindari menghakimi seseorang. Dan kalaupun misalnya ada padanya itu, tapi kalau dia nggak bersedia itu dilepaskan atau dibuang seperti Pangdam, sanggah berdiskusi dengan opung dulu, nggak bisa dipaksa. Jadi dalam pelayanan, misalnya istri datang dilayani, persoalannya adalah suaminya. Tapi suaminya nggak mau. Saya bilang, Anda doakan dulu suamimu supaya dia bersedia. Alani, anggota bersangkutan nggak bersedia diputuskan, yang nggak ada gunanya. Jadi kembali ke yang tadi, nah mendeteksi, nokan, dong sobat soal gejala-gejalanya ya. Dari situ mungkin bisa diambil kesimpulan sementara. Tapi ada juga orang yang mungkin dia tidak menyadari, ya gak banyak karunia, banyak boleh mengidah aha, nagin orang dalam dunia psikologi indigo, dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, dan dia bilang itu karunia. Di Alkitab nggak ada karunia itu, karunia melihat makhluk halus itu nggak ada. Yang ada itu penglihatan. Penglihatan itu tidak permanen, sifatnya itu sementara dan selalu untuk tujuan misi. Langong karena bata memberi pangidahan untuk melihat makhluk halus, nggak ada itu. Kemudian, bisakah melakukan pemutusan sendiri? Bisa. Saya sendiri melakukan pemutusan dengan kuasa gelap sendirian. Waktu aku Pandita Imerek Raya. Tapi memang sudah lebih dahulu membekali diri dengan bacaan-bacaan Kristiani pasalai, jana siap-siap ketika Holy Adong manifestasi. Hal ini ketika kita doa pemutusan sendiri, doa itu bedanya dengan pengakuan dosa di agenda adalah bahwa sangga kita doa pemutusan itu menembus naginoran level okult pada dirinya yang berdoa itu. Jadi ongkar Indonesia misalnya sukun-sukun, masema di kebaktian gereja-gereja tertentu ada orang yang bisa menangis, ada orang yang bisa kesurupan. Di gereja-gereja Protestan itu hampir jarang terjadi. Karena apa? Karena lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja tertentu itu katakanlah karismatik,
itu menyentuh gelombang. Jadi otak taon ada berapa gelombang ini? Ada gelombang gamma, ada alfa, ada beta. Lalu ada delta. Kalau delta tersentuh dia tidur. Tapi kalau tersentuh gelombang, kalau saya tidak salah itu kalau nggak gamma itu beta, dia bisa menangis. Nah, seorang pendeta di gereja GBKP murid saya sekarang sedang menulis sebuah tesis. Tesis masalah dia tiap minggu menawarkan ibadah meditasi Kristen kepada jemaat Pakonah Parhorja. Jadi ketika dia menghadiri itu 3-4 kali berturut-turut langong gabana holang, maka akan terjadi pada pertemuan ketiga keempat itu tersentuhlah naginoran level atau aspek okultnya itu dan dia mengalami kesurupan. Padahal langdong hujai tujuan nih. Ayo patorangkon masih gereja Bapinang tidak jarang kita temukan yang sampai menangis. Karena apa? Karena nggak tersentuh gelombang itu. Bisa gelombang apa namanya? Gelombang gamma dan betanya itu ya. Tidak tersentuh level okultnya. Makanya Bapak Inang ketika dia datang dengan keterikatan dengan Bapakku sebagai sintua, ya tetap aja pulangnya begitu ya. Akhirnya patorangkon masih lang otomatis ketika kita mengaku dosa. Lepas dari keterikatan ya. Nah, membuat adanya roh pendamping, ini kami sedang mendampingi juga ini seorang yang punya dalam tanda kutip roh pendamping. Somali Sonon. Kalau misalnya ada orang tua, ada opung kita itu dukun, maka dia akan cenderung untuk menurunkannya. Iblis nggak mau memutuskan hubungan, begitu saja. Tetapi biasanya generasi berikut akan menolak. Kami nggak mau terima itu. Kami sudah Kristen, kami tidak butuh itu lagi, dan itu bertentangan dengan firman Tuhan, kami tidak mau. Tetapi ketika itu ditolak, kadang-kadang buih adong naginoran level yang lebih rendah, yaitu roh pendamping, yang mendampingi yang bersangkutan. Kadang-kadang dia bisa berdialog, kadang-kadang bisa dia lihat. Ada sosok yang kandungan ditolong oleh dukun. Jadi waktu itu orang tuanya di Aceh, kemudian dia orang Batak, lalu kemudian mengalami gangguan bagian perut, lalu pergi ke bayi pun sudah ada roh pendampingnya dari dukun itu. Baru yang sedang didampingi juga, ia boleh mengahapkan. Bahkan ketika misalnya kondisi kritis, dia bisa seperti dengar suara. Anggota dalam dunia psikologi, tetapi itu hanya muncul saat-saat kritis saja. Jadi sokan adong nggak mengurupi bahan lagi. Sekali lagi kita nggak orientasinya bukan pada hasilnya ya. Karena kita kan katakan hasilnya bagus, tapi kita orientasi pada sumbernya. Halnya si Waris apa yang dia tidak bisa kasih. Bagi Yesus Tuhan katakan seluruh dunia bisa kuberikan padamu asal kamu tunduk kepada aku, kan begitu ya. Jadi bergantung sejak kapan itu bisa sejak kalau pertolongan dalam kandungan dan bisa juga semenjak kecil. Tetapi misalnya contohnya seorang dukun punya cucu 16 orang, lang haga lupa naik dong. Biasanya 1-2 orang yang mau dia pilih. Tapi ketika ditolak kedukunannya itu, boleh muncul dalam bentuk roh pendamping. Kadang-kadang juga bisa melihat. Jadi mata bisa melihat roh jahat, makhluk halus. Itu petunjuk yang bersangkutan punya DNA dukunan. Nggak ada tawar-menawar itu. Jadi semua yang bisa punya kemampuan yang dibilang dunia psikologi indigo, sixth sense, itu petunjuk. Bahwa generasi di atasnya juga punya, bahkan di atasnya lagi lebih parah lagi dari itu ya. Jadi semacam DNA pedukunan aidong bani diri ini. Karena kenapa tidak semua? Jadi setelah kita telusuri, ya umumnya memang di atasnya itu ada katakanlah manambari, tapi kuasanya bukan dari Tuhan ya. Nah ini sekarang pertanyaannya, apakah Ham ini seorang yang bisa melihat makhluk halus? Kan begitu, kok bisa melihat tiba-tiba? Tetapi firman mengatakan Markus 6 ayat 7, Matius 1, Lukas 11 ayat 1, kalau saya tidak salah, bahwa batas Ham Tuhan itu dikasih kuasa. Sekali lagi, ini bukan karunia.
mengusir roh jahat. Dimanapun itu bukan karunia, tapi itu otoritas, kuasa. Jadi jangan misalnya kita mengatakan, wah itu kan karunia pendeta Jaka misalnya, bukan. Itu karunia pendeta Marulian, bukan. Itu karunia pendeta yang lain, bukan. Itu kuasa. Coba saya kasih contoh nih. Angko sonari adung na kesurupan di Sabda, tempat saya mengajar, saya tinggal hubungi tim di sana. Tim ini tingkat 3, tingkat 4. Adung na hadir Omejon, ada si Yudi ya, ada Yudi ada di sini kalau saya nggak salah tadi. Mereka masih tingkat 3, tingkat 4 sudah bisa menolong orang yang kesurupan. Masakan Bapak Inang agen Poso yang tingkat 3 bisa mengusir, pendeta tidak, sintua tidak. Padahal lebih matang rohaninya siapa? Atau tuh si tua, para horja, dan pendeta. Makanya saya selalu bertahan, Alkitab tidak mengajarkan ini karunia, tapi mengajarkan ini kuasa ya. Hingga bagaimana kalau dia usir, tapi hati-hati kalau dia misalnya bisa melihat karena dia mewarisi itu, tentu adung pintu masuk, ini bahayanya apa? Terkena serangan balik. Jadi sebelum melakukan pengusiran, doa pembentengan dulu, menyebut nama siapa, ya keluar kita kalau sudah berumah tangga, anak kita dan lain sebagainya, rumah, kendaraan, asli ulang holy, orang serangan balik. Ya karena kalau ada pintu masuk bisa ya. Kemudian, ya kita lanjutkan dulu ya. Ya memang benar ini betul bahwa memang dukun itu dia bisa memberikan jawaban yang instan. Sebetulnya kuasa juga diberikan pada hamba Tuhan. Kadang-kadang saya ini menantang banyak hamba Tuhan begini. Masih misalnya nggak dong pesta-pesta besar outdoor di luar ruangan, ya konteks Sumatera misalnya harus pakai dukun, kasih ulang roh hudan. Kenapa nggak didoakan aja sih bilang? Dalam sebuah masyarakat, ketika musim kering berkepanjangan, mereka semua warga gereja kembali ke hutan melakukan ritual supaya hujan turun. Lalu ini pergumulan pendeta di sana sama vikar. Lalu mereka konsultasi kepada saya, kalian buktikan kuasa Tuhan kita melebihi kuasa yang mereka percayai. Supaya mereka bertobat, saya bilang. Masakan dukun bisa menghentikan hujan, tapi hamba Tuhan tidak, Niko? Apakah kuasa yang dikatakanlah gunakan dukun lebih besar daripada kuasa Tuhan kita? Kan tidak. Beberapa kali pengalaman Bapak Inang dalam pesta-pesta gereja waktu masih Forus, itu kita buktikan. Ketika kita perayaan dulu 100 tahun Injil di Simalungun, diadakan di 3 tempat. Di Seribu Dolok, 3 Runggo, dan di Pematang Raya, di tempat pusatkan di depan kantor Bupati sekarang. Di 2 tempat kami turun ke lapangan berdoa supaya hujan tidak turun. Dan hujan tidak turun. Boy itu teman kata, ikon mungkin kebetulan pendeta. Ya bisa saja kan gitu ya. Tapi kami imani tidak demikian. Tetapi di Raja itu kami nggak turun. Kami hanya dari mobil saja berdoa. Betul saya doa anak masa. Dari 3 tempat itu, 2 itu tidak ada hujan sampai malam. Tapi di Raya, acara prosesi itu terganggu karena hujan langsung lebat. Nabo tuh minta ampun kepada Tuhan supaya hujan dihentikan, enggak juga. Tapi begitu selesai acara ibadah, mulai mau hujan rintik-rintik. Jadi kadang-kadang ini pergumulan kita. Karena apa? Karena memang topik ini, Bapak Inang masih baru belakangan ini semakin kita gencarkan ya. Lalu kemudian, ada penelitian yang sangat menarik. Dari mana kita memulai soal ini kan? Soal kita meyakini kuasa Tuhan, mujizat dan lain sebagainya, harus mulai dari diri kita sendiri. Hal ini sebuah penelitian maka tahun Senon. Ini bisa menjadi masukan Bata dalam rangka untuk makin meningkatkan jemaat hadir di gereja. Ternyata dampak dari sebuah khotbah kepada kehadiran jemaat itu cuma 10%. Tapi dampak dari sebuah keteladanan, jadi mulai dari kita sendiri, itu 3 kali lipat dari dampak khotbah. Jadi, atak sonaha piambilata ketika orang tahu, jemaat tahu, ya pendeta marsahapi do, pendeta situa ayu huboto do hujasi dia, nangin do pangurupion. Itu dampaknya 3 kali lebih besar daripada khotbah yang bagus sekalipun. Dan pengaruh yang paling tinggi adalah ketika kita mengunjungi jemaat yang punya masalah dan juga mendoakannya. Itu sampai 42%. Itu diteliti oleh seorang Bible Pro
dalam studi doktornya di Stakpen Tarutung ya, dan sangat menolong sekali. Kemudian nanti mungkin bisa topik lain soal misalnya kesembuhan luka batin. Ini biasa dalam dunia pastoral. Sebagai orang yang punya luka batin tentu tidak ideal untuk menjadi konselor atau untuk menjadi tim penggembalaan. Alaniyaha bana pelapi malum, sehingga perlu dipulihkan lebih dahulu ya. Kita orang-orang Batak ini memang hal ini mungkin gaya pendidikan sejak kecil sering mengalami kekerasan, penolakan, sehingga memang tidak sedikit yang mengalami luka batin, dan cirinya adalah lebih banyak mulutnya ini Bapak Ina menyakiti ketimbang memberkati. Kemudian Boto Helena ya, malah suhur jumpa lewat Zoom ya Boto ya. Kemudian mereka percaya pada hal seperti ini, itu dalam dunia mereka, oke, dari sisi kita tentu berbeda. Tapi saya jawab aja, apakah misalnya Boto itu terlibat? Sejauh hanya menghadiri, ya silaturahmi tentu tidak terlibat. Tapi kalau ikut dalam ritualnya misalnya, itu baru bisa menjadi faktor keterikatan. Nah, untuk meyakinkan Boto apakah misalnya ada keterikatan dengan menghadiri itu, perhatikan. Apakah ada misalnya kemerosotan hidup rohani? Kalau nggak ada masalah ya. Kita hadir menghargai sama rekan bisnis. Tetapi kalau ada ikut ritualnya, itu bisa, tapi putuskan saja. Ya, Tuhan, ini saya ikut ritual ini. Ada yang misalnya saya makan sudah dipersembahkan kepada roh-roh mereka, lalu bisa kemudian itu diputuskan sendiri ya. Oke, Pak Burhan Sendaraya, terima kasih. Apakah pesan orang tua dulu ada kaitan dengan katakanlah okultisme, kuasa kegelapan? Anggoro hali sungsung pisau ditancap. Mengapa harus pisau ditancap? Mengapa nggak berdua saja? Mengapa kalau jalan malam pakai jerango? Jerango tujuannya kan mau mengusir setan. Kenapa tidak berdua saja? Kenapa nggak pakai cara yang Kristiani? Kan seperti itu. Apa hubungan pisau yang ditancap dengan hali sungsung? Nah, kenapa sebagai orang Kristen kita tidak berdoa? Sehingga memang apa yang tadi disebutkan ini diduga itu syarat dengan katakanlah praktek-praktek kuasa kegelapan pada waktu itu ya, hingga sekarang. Lalu kemudian sok nukan nausubut ge, orientasi kita bukan pada hasilnya ya. Dukun banyak menyembuhkan. Seorang pastor mengambil studi doktor, mengambil kesimpulan berdukun itu bagus. Karena apa? Karena dia bisa menolong orang. Kalau dari sisi orientasi hasil, kita bisa beda pendapat. Tetapi anggota orientasi sumbernya, dari yang pada hasilnya sumbernya dan akibatnya, Bapak Inang, Alkitab kita nggak ada tawar-menawar. Si Boris Peboy itu memberi. Mau minta apa kita? Kekayaan, dikasih. Jabatan, dikasih. Kekuatan, dikasih. Tapi ada yang hilang toh. Anamago, tuh keselamatan. Cerita mengenai Bonang Manalu yang mengangkat traktor sudah saya pernah dengar juga, betul. Tapi sekali lagi, orientasinya bukan pada hasil. Tapi orientasinya punjado kekuatan nih. Nah, kan usebut di awal ada percakapan opung dulu yang juga mantan dukun bertobat dan dia mengajak yang bersangkutan untuk tobat, tapi dia bilang saya belum siap meninggalkan itu. Jadi jelas ya bahwa memang beliau itu adalah dukun. Lalu kemudian apakah misalnya Mangipuk itu termasuk kuasa kegelapan? Mungkin barangkali Bapak Inang ini tradisi yang barangkali tidak ada kaitannya dengan kadang-kadang ini nggak semua terkontaminasi. Kalau secara psikologisnya kan bagus sekali ini. Bahwa walaupun Bapak Inang, kita harus jujur, bahwa tidak otomatis ritual nama ngipuk ai, marsuhab ai, supaya kesedihan terhapuslah sebagaimana dihapuskannya ya, kesedihan dari wajahmu, maka mulai besok nggak lagi bersedih. Itu sama sekali Bapak Inang, secara psikologis ada manfaatnya, tetapi secara psikologis dibutuhkan waktu anggohala kehilangan 6 bulan sampai 1 tahun supaya dia bisa ke tahapan penerimaan. Jadi biasanya itu masih tahapan anggo 6 bulan itu masih tahapan menangis, ya berduka dan sebagainya. Walaupun ada aksi yang sifatnya simbolis kan begitu untuk menghilangkan katakanlah duka citanya. Nah kemudian mungkin lebih sukun-sukun adalah mengapa misalnya, mengapa harus belah 7? Kenapa nggak belah 3? Kenapa? Atau kalau nggak usah pakai itu kenapa rupanya?
Silakan diipuk, tapi nggak perlu ada diduga kan gitu ya. Kita nggak mau menyimpulkan langsung. Masih mending pakai air. Kenapa nggak cukup pakai air saja? Jadi perbuatan simbolis yang katakanlah dalam rangka kesedihan dihapuskan dari yang bersangkutan, walaupun secara psikologis tidak demikian ya. Lalu kemudian apakah ada gotong, ada kaitannya? Mungkin barangkali tidak ada kaitannya ya. Pada kuasa kegelapan, walaupun melalui menggunakan gotong, kan ada pesan-pesan toh. Kalau gotong tertentu mau memberikan informasi. Jadi kita kaya sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Dan terima kasih bagi Porhanger Nami memberi penjelasan singkat tadi ya. Kalau model begini, maka itu gotong horja, ini gotong pandihar, dan seterusnya. Kemudian terakhir, saya tidak percaya pada hantu, nggak ada masalah. Ya, tapi bukan berarti anggo aulang percaya pada hantu tidak ada. Bukan karena saya percaya tidak percaya dia ada. Karena dia adalah bagian dari kuasa kegelapan. Jadi kalau ada mengatakan saya nggak percaya pada setan, itu Alkitab mengatakan ada. Kan begitu. Nah sekarang mula kubata tipologi kita apa? Kalau saya tipologi digital, ini tipologi yang memang nggak meyakini ada yang begini. Sepanjang di Alkitab itu disebutkan itu ada, kita ikuti itu sebagai orang Kristen. Jadi Aima lebih balos. Jadi 2 Korintus 11 ayat 14 atau 2 Korintus 14 ayat 11 itu, kalau iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang ya. Jadi ukira Aima lebih naboy balosi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan silakan chat saya ya. Saya siap untuk meresponnya pada waktu yang saya tenang nanti. Oke, saya pikir itu dulu yang bisa saya respon. Ada lagi yang kurang? Terima kasih Bapak pembicara. Jadi ini pertanyaannya bertubi-tubi ya. Nampak sekali bahwa tingkat ingin tahu dan mungkin udah tahu tapi ingin mengkonfirmasi dari Pak Soemanton sangat luar biasa. Tadi ada satu dari Idang Sintua Sri Kencanawari, Pak. Beliau bilang, kenapa kita nggak berani gitu atau nggak percaya diri? Kita beriman Kristus lebih luar biasa, tapi kita nggak berani untuk menghidupi itu. Mungkin nanti bisa sekalian Bapak jawab di sesi kedua, Pak ya. Sekaligus Bapak juga istirahat karena Bapak Ibu menjadi pembicara di Zoom ini dengan pertanyaan yang begitu banyak bernunut ya, lelah juga. Jadi biar beliau juga sedikit istirahat. Di kolom chat saya sudah bagikan beberapa ayat ya. Misalnya Matius 4, 8, ayat 9. Iblis menawarkan pada Tuhan Yesus, semua yang di dunia itu akan kuberikan kepadamu asal kau mau menyembah aku. Tadi sudah dijelaskan Bapak pembicara itu. Artinya iblis bisa buat kaya, bisa. Buktinya apa? Dulu musim-musim togel, banyak orang dapat nomor dari togel gitu. Jadi kaya sebentar, baru ujungnya miskin. Iblis bisa buat kebal, tahan bacok misalnya. Bisa, banyak orang tak kebal. Tapi hidupnya nggak akan diberkati. Iblis, kalau kita lihat misalnya jarang gepang, dia makan kaca, nggak mati dia. Padahal digigitinya kaca itu kan. Artinya iblis bisa membuat hal-hal yang luar biasa, yang wah. Seperti tadi satu contoh itu menarik traktor dengan benang ya. Jadi dalam sejarah Simalungun ada namanya Tuan Silumba, dia itu waktu menjaga padinya hanya tungkul jagung buat 3. Ketika ayam datang, tuh jagung itu lompat-lompat mengusir ayam itu. Tapi Tuan Silumbak ini akhirnya, ini Datu Bolon, akhirnya meninggalkan ilmu Hasaparion itu. Dan Tuan Silumbak ini adalah pendeta Daniel Saragih yang jadi preses di distrik 7. Artinya generasi Kristen pertama udah clear soal ini. Jadi mungkin kita bisa belajar dari sana ya. Jadi sekarang kita masuk sesi yang kedua, Bapak Inang Sonari jam 9. Jadi penorang kita Borginon bisa sampai jam 9:30, setengah jam lagi kurang lebih. Jadi beliau biar istirahat sedikit. Sekarang kita masuk sesi 2. Bani Bapak Ishak Islaminto. Ya, Pendeta, Horas. Bapak Situ atau Samas, tolong lengkapi Pak ya. Bapak Situariah Mansialagan. Ya, Horas Pak. Lalu ada juga di grup chat, tapi sudah saya copy. Nanti saya tambahkan seperti yang tadi. Silakan Pak, Bapak Situa Islaminto, Bapak Situariah Mansialagan. Singkat, padat, dan jelas, langsung to the point. Silakan Baik, Pak. perkenalkan nama saya Ishak Islaminto.
Sebenarnya saya suku Jawa, cuma saya menikah dengan Boru Damanik. Jadi saya dikasih marga Bah. Kebetulan saya calon Samas di GKPS Indah. Di sini saya hanya mencoba sharing ya, sharing pengalaman mengenai keluarga saya, terutama bapak saya. Jadi dulu bapak saya itu, kami kan, bapak saya itu basicnya Muslim dulu, Muslim, dan dia pendidikannya di pesantren. Kemudian singkat cerita, bapak saya dulu pernah bercerita, jadi ketika dia pulang dari pesantren, kebetulan nenek saya itu koki di Tansinya Belanda, kemudian kakek saya itu supirnya di taksi Belanda, dan saat itu dia melihat garmupun yang piringan hitam itu kan. Kemudian setelah itu dia melihat radio transistor, dan oleh majikannya nenek saya itu orang Belanda itu, dibiarkan bapak saya itu membongkar itu semua. Jadi ketika dia bongkar, dia itu kebingungan mempelajari dia selama ini. Jadi dia mempelajari ilmu seperti itulah yang kebal, yang bisa berpindah tempat gitu. Jadi di situ dia kebingungan karena logikanya tidak ketemu. Akhirnya dia gila waktu itu, bapak saya bilang. Gila karena logika dia yang dipelajari dan apa yang dia temukan itu tidak satu. Karena dia menemukan teknologi ya yang waktu itu boleh dibilang gila. Pada saat itu Ya, boleh langsung ke pertanyaannya, Pak, untuk mempersingkat tuh, Pak. Silakan, uh, Pak. ini sharing aja Pak Ben. Jadi kalau kata bapak saya begini, kalau mengajar saya Sekitar 2 menit lagi, Pak, ya, waktu sharingnya. Jadi ya ini ya boleh. tolong Nah, dipadatkan. Silakan, Pak. jadi ketika bapak saya mengajarkan itu, dia mengajarkan begini. Kalau memang ilmu itu ada, tidak mungkin Indonesia dijajah sampai 350 tahun. Dalam artian begini, kita boleh percaya ilmu itu, tapi ilmu itu tidak memiliki kekuatan kepada diri kita. Karena sejak bapak saya mengenal Yesus, jadi dia sembuh pun karena dia mimpi bertemu Yesus. Jadi kalau kita mempercayai itu memiliki kekuatan, maka itu akan menguasai kita. Nah, kelemahan kita biasanya karena kita mempercayai itu memiliki kekuatan, maka itu akan mudah masuk. Jadi intinya, kalau kita mempercayai itu memiliki kekuatan lebih dari kekuatan kita, maka segala yang ilmu-ilmu itu akan mudah masuk dan akan menyakiti diri kita sendiri. Itu saja Pak Pen. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Dan tentang fakta tadi ya, kalau ilmu dulu itu berkuasa, kita nggak akan dijajah. Itu bisa jadi pertanyaan juga. Terima kasih Pak dari Bapak Situanami, Bapak Situariahman Sialagan. Silakan Pak, singkat, padat, dan Ya, terima kasih. Langsung matene. Noken domai patorang Bapak Jaka. Salah satu praktek okultisme suku tijeno kenai Feng Shui. Tahun 2009 coba-coba menulis sebuah artikel Bani Chat Doma Iser Hanamiling nih. Feng Shui ini dalam kehidupan masyarakat modern Sonarion sudah lebih nyata. Khususnya Hanami bergerak di bidang Buihatangonon di jurusan arsitektur. Pada umumnya kampus-kampus swasta kota besar songon Pulau Jawa Mahatangonon Doma mengadopsi Feng Shui on jadi salah satu walaupun secara terang-terangan menjadi bahan mata kuliah. Jana naga berdilema au halani nokani atau Bapak Jaka, ternyata Feng Shui itu merupakan salah satu praktek okultisme. Artikel Nahu posting tahun 2009 di Facebook saya dimuat ulang oleh GKPS Denpasar.
Nah, padahal di arti pergolakan iman dalam hidup saya selaku arsitek menghadapi praktek-praktek langsung Feng Shui, di mana saya ketika mendapat klien dari orang Chinese lah katakan, dan harus menerapkan itu, padahal saya sebagai wihatawan majelis Gereja Tai Semarang. Dan yang menjadi dilema homa ubani anak-anak tak na kuliah jurusan arsitektur secara tidak langsung akan menghadapi menerima mata pelajaran non, walaupun kampus memang terang-terangan mengadopsi tentang ada mungkin dalam bidang link naisirkan Amazon, mana tahu boy dikaji lagi lebih dalam bagaimana kita mendekatkan teologi Kristen itu untuk mengadopsi Feng Shui itu menjadi sains, menjadi ilmu pengetahuan, bukan praktek tahyul yang ada di sana yang kita anggap, tetapi pengetahuan yang disampaikan oleh ajaran tersebut. Mungkin Boy masukan nami bani bapak-bapak pendeta halane ini mau secara tidak langsung akan kita hadapi, dan mungkin lang kita sonari tapi nyombah taholi mengambil jurusan arsitektur, dan ketika ia pun praktek bani profesi ini, ia akan berhadapan dengan orang-orang Chinese, akan dihadapkan dengan praktek itu. Terima kasih, Nebatama masuk-masuk. Terima kasih Bapak Situanami. Pertanyaan nekan, bisakah Feng Shui itu diadopsi sebagai ilmu dan bagaimana respon teologi? Bani ada pertanyaan raise hand, Bapak situ atap samas ya, Hendra Wijaya Purba. Silakan Bapak, tolong unmute, baru singkat padat jelas pada saham pertanyaan nih. Horas, selamat malam Pak. Izin mematikan kamera, kebetulan lagi merujuk pasien mau ke Kolombia Pak. Jadi saya mau bertanya, silakan, kebetulan Pak saya kerja di rumah sakit bagian unit ICU ya Pak. Kadang begini Pak, ini kan kita jumpai kasus ada pasien kan gitu Pak. Jadi pasien ini sudah didoakan sama keluarganya, bahkan istilahnya ketua-ketua agama lah kan gitu Pak. Jadi keluarga ini udah ikhlas gitu. Jadi tetap juga. Jadi ketika hari berikutnya keluarganya ini bertanya sama saya Pak, bagaimana Pak kalau kami panggil orang tua untuk supaya sembuh orang tua kami ini? Jadi dipanggil lah Pak orang tua tadi. Jadi diberikanlah seperti minuman itu melalui selang NGT kalau bahasa medisnya Pak, selang makan. Jadi nggak berapa lama memang orang tua itu tidak ada lagi Pak, langsung memang udah tidak ada atau meninggal lah gitu. Jadi pertanyaan saya di situ, saya sebagai seorang Kristiani lah Pak, seorang Kristen, bersalahkah saya itu mengizinkan mereka untuk apa namanya Pak, untuk memanggil orang tua tersebut? Terima kasih Pak. Okultisme ini pemenang buku kemarin. Udah sampai bukunya Pak? Ya Pak. Udah sampai bukunya? Belum sampai saat ini lagi ditandatangan. Oh iya Pak. Jadi Bapak pembicara, ada 3 penanya tadi langsung, dan ada 8 pertanyaan di kolom chat, termasuk yang sebelumnya tadi belum dijawab. Proteslah tadi pertanyaan saya belum dijawab katanya. Yang pertama Bapak Siti Memori Wanggu, bagaimana tinjauan gereja terhadap hipnosis, hipnoterapi? Kedua, saya tidak usah bacakan Pak ya, Bapak. Iya, nggak usah. Saya semua. Saya kirim lewat WA dan ya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak. Ini pertanyaan saya kirim lewat WA. Oke, baik. Saya akan coba dulu menjawab kembali apa yang tadi sudah ditanyakan. Di samping tadi ada beberapa yang memang belum saya jawab. Mungkin tidak akan berurutan, nggak apa-apa ya. Baik, ada tadi yang kelewatan ya, soal apa itu ilmu putih dan ilmu hitam. Jadi kalau ilmu putih
itu dalam rangka misalnya yang memulihkan, menyembuhkan, ilmu hitam itu menyakiti, membunuh, namanya boleh saja berbeda, tapi sumbernya, sekali lagi, sumber kekuatan yang dimiliki itu serupa. Jadi yang satu untuk menolong, yang satu untuk katakanlah melakukan yang sebaliknya ya. Jadi sumbernya serupa saja. Kami pernah misalnya waktu bapak saya belum bertobat, mau jual rumah sama Makela di Jalan Tikumar Jakarta, depan rumah Bu Megawati sekarang nggak laku-laku, panggil dukun, dan nggak lama kemudian laku dia. Tapi dampaknya pada kami adalah hubungan antara bapak dengan Makela waktu itu jadi rusak. Kenapa? Karena ternyata ada janji-janji yang nggak dipenuhi dan berdampak juga pada keluarga kami ya. Jadi selalu sebagai katakanlah orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, kita harus sampai melihat kepada sumbernya dari mana, bukan pada hasilnya. Apakah misalnya santet itu bisa membunuh? Bisa. Jadi kalau misalnya nanti kita baca di Hezkiel pasal 13, 18, dan 20, kita akan menemukan jawabannya di situ. 22-23, bahwa ilmu sihir gak bisa mengakibatkan. Ketika Ayub mengalami gangguan yang dari setan, yang Allah izinkan, hanya satu yang Allah tidak izinkan dilakukan. Apa itu? Jangan ambil nyawanya. Sering itu ditolak iblis, setan gak bisa membunuh. Dia punya otoritas sampai ke situ. Makanya Allah mengatakan, asal sayangkan nyawanya. Kan begitu ya. Lalu kemudian, bolehkah berdoa di kuburan? Ya, boleh lah, kenapa nggak boleh? Alamatnya saja, tentu alamatnya bukan pada Yesus mati, kan begitu ya. Tapi alamatnya pada Allah kita kan, dalam Yesus Tuhan. Kita datang berziarah, mensyukur dia pernah punya orang tua, seperti almarhum orang tua kita kan, yang membesarkan, mendidik kita. Jadi prinsipnya jangan dialamatkan pada yang sudah meninggal dunia. Karena rohnya kan nggak di situ lagi. Lalu kemudian tadi yang membuat Buruda Manik, nah dia membuka satu hal yang baru, itu namanya doorway. Jadi pintu masuk gangguan kuasa gelap itu macam-macam. Pertanyaannya misal contoh begini, bisakah orang Kristen disantet? Kalau saya nggak percaya pada santet, tetapi saya punya keterikatan dari sisi yang lain, misalnya apa? Saya keturunan dukun dan belum hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu juga bisa jadi pintu masuk. Nah, pikiran juga bisa jadi pintu masuk ketika kita terintimidasi, sehingga menjadi ketakutan, dan itu bisa menjadi doorway namanya. Dosa-dosa kita, itu juga bisa jadi doorway untuk orang mengganggu, menyerang kita. Jadi bilangan 2323 mengatakan, nggak mantra-mantra bagi kita. Santet dikirim lewat mantra, tetapi kalau ada pintu masuknya, kita kena. Kan gitu. Lalu soal Feng Shui, sebetulnya dalam dunia arsitektur dipelajarinya misalnya ilmu tata ruang. Bagaimana supaya ruangan itu nyaman dan lain sebagainya, kan begitu ya. Itu dipelajari, itu ilmiah. Tetapi ketika misalnya dalam katakanlah Feng Shui melibatkan unsur kepercayaan Qi-nya mereka, tentu itu yang akan menjadi pergumulan kita. Ada mahasiswa kami menulis tesis soal Feng Shui. Dia orang Cina. Dan di tengah-tengah misalnya masyarakat Chinese yang jadi Kristen, tetap juga praktek dilakukan, dan dia menulis tesis dalam rangka untuk memberikan edukasi. Bahwa kalau itu sudah misalnya melibatkan unsur kuasa lain, maka itu perlu diwaspadai. Itu sama dengan misalnya contoh, siapa di antara kita mungkin belajar yoga? Tontonlah di YouTube seorang guru yang bertobat. Jadi yoga itu bukan sekedar olahraga, karena yoga itu juga dibalik olahraganya itu, gerakan-gerakannya itu ada filosofinya, filosofi Hindunya ada. Dan dia belajar soal itu, dan kemudian dia sadar, dia tinggalkan. Nah, sih pertanyaannya, apakah yoga bisa dilepaskan dari
keyakinan, katakanlah kepercayaan Hindu, sama dengan Feng Shui, bisakah dia dilepaskan dari situ sehingga dia betul-betul menjadi hanya sains belaka saja? Nah, ini kan jadi pergumulan ini. Nah, karena kita bukan dari dunia Chinese, menarik sekali ketika misalnya kita mendengarkan itu dari sisi mereka. Bahkan yang sekarang ini didalami oleh kedokteran. Ada apa di kedokteran? Mereka belajar soal akupunktur, tusuk jarum. Bacalah bukunya Dua Shinsei yang bertobat. Apa kata mereka soal itu? Dan sekarang dokter itu ada pelajaran akupunktur. Bahkan ada lagi yang lebih seru lagi sekarang di kalangan kedokteran, namanya Reiki. Reiki itu adalah stetoskop dengan menggunakan telapak tangan. Seorang sintua kita, dia psikiater, dia pernah bertanya kepada saya soal itu. Saya bilang, baca aja sejarah Reiki, saya bilang. Bahwa Reiki itu ditemukan hasil bertahap itu di gunung di Jepang oleh seorang Buddhist monk, saya bilang. Dari situ pun kita sudah bisa menggilir sementara bahwa itu melibatkan unsur kuasa lain, ya. Kemudian ada tadi yang saya juga baca ini soal kuasa. Bacalah misalnya Markus 6 ayat 7. Bahwa itu adalah exousia, itu otoritas. Nah, Siam sebagai seorang sintua kah, porthanger kah, itu punya otoritas untuk melayani di gereja. Lang boy na siya maragenda kung na siya lang situa misalnya kan. Lang boy na siya menertangi surat keterangan ang na siya lang porhanger ka, sekretaris jemaat ka. Itu yang dimaksud dengan otoritas. Siapa yang dikasih otoritas? Semua murid Tuhan Yesus. Tanpa kecuali. Tentu dia harus hidup sebagai murid. Kalau tidak akan terjadi seperti anak-anak Skewa. Kena serangan balik. Serangan balik dan nyalaman anak Skewaon. Karena apa? Karena mereka masih punya keterikatan. Belum hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Inang kembali ke yang tadi. Secara Alkitab anggoy bahasa hita. 1 Korintus pasal 12. 8-11. Roma pasal 12. Soal karunia-karunia. Langdong isobut ijai karunia mengusir setan. Yang ada karunia membeda-bedakan setan. Itu ada, ya. Nah, kemudian ini menarik ini soal kerja di ruang ICU. Lalu pertanyaannya adalah, sudah panggil hamba-hamba Tuhan. Lalu kenapa misalnya masih belum meninggal dunia? Ini kan menarik ini. Ada apa? Ya, jangan-jangan memang doanya nggak menyentuh aspek yang mengikat dia. Dari pengalaman kami dan tim, ketika misalnya mendoakan orang masuk ICU, ya, damai tonggohon dan lain sebagainya, lalu kemudian kita periksa dulu, nggak asal langsung didoakan. Kita tanya dulu, apa yang terjadi, sudah berapa lama, ada nggak informasi yang diketahui, dia anak siapa, cucu siapa. Ketika data itu lengkap, kita doakan pemutusan, kalau lama kemudian Tuhan izinkan dia kembali. Hal yang dong menghalangi. Dan memang dukun juga punya dalam tanda kutip otoritas untuk itu. Lalu, apakah saya bersalah? Saya bersalah kalau saya yang panggil. Kalau saya nggak memanggil dia, keluarga yang melakukan itu, paling kita ingatkan bahwa ini tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Tapi kalau dia lakukan, dan mereka putuskan, tentu itu dosanya pada mereka, ya, bukan pada yang bekerja di situ. Asal bukan yang katakanlah marhoroja di ICU, karena terus terang saja, orang-orang yang di ICU ini jauh lebih punya banyak pengalaman antara hidup dan mati ketimbang banyak hamba Tuhan. Mereka bisa melihat, ya, apa yang disebut dengan mukjizat. Ada sudah diprediksi dokter akan meninggal dunia, ternyata justru sehat. Kenapa? Ternyata yang mendoakannya. Ada yang menurut dokter sudah harusnya mati, tapi nggak mati-mati, tapi ternyata karena ada keterikatan yang belum putus. Lalu kemudian ada pertanyaan di sini dari Situa Memori soal hipnosis. Nah, ini menarik ini. Hipnosis kan sekarang dipelajari ini, hipnoterapi. Jadi teori di balik ini ada teorinya Freudian, bahwa manusia ini terbagi 3, sadar, bawah sadar, tidak sadar. Jadi dengan hipnoterapi bisa belajar mengakses data dari alam tidak sadar. Nah, ini yang perlu waspada. Perlu waspada karena di alam tidak sadar, kuasa gelap juga bisa bermain. Hal ini hipnoterapi tingkat tinggi ada nanti kemiripan dengan dapol tongosan. Walaupun sebetulnya dalam kekristenan juga ada yang namanya doa, kan, doa lewat telepon.
Dan setelah didoakan, kemudian terjadi perubahan. Itu hipnoterapi tingkat tinggi sampai ke sana. Misalnya Ari Gunawan, dia mampu melakukan itu. Jadi ini perlu waspada aja nih ya. Situ aja Rimbun Purba soal penyucian diri dengan maranggir, mandi jeruk purut, apakah ini ritual termasuk bagian okultisme? Ya, ini patut diwaspadai. Karena selalu adanya pemahaman di balik itu. Mengapa harus maranggir? Ya, mengapa harus mandi jeruk purut? Mungkin tanpa disadari bahwa ada roh pendamping yang membutuhkan itu. Sehingga seseorang butuh mandi jeruk purut, ya ritual itu misalnya entah sekali sebulan dan lain sebagainya. Jadi ini perlu diwaspadai. Saya pernah melayani yang memang harus mandi jeruk purut. Dan ternyata memang okultnya katakanlah cukup kuat juga ya. Jadi ini perlu kita waspada ini. Ya mengapa harus maranggir? Kalau nggak maranggir kenapa rupanya? Kalau mandi dengan sabun biasa kenapa rupanya harus jeruk purut? Kan gitu ya. Kalau karena tidak lakukan itu ada ketakutan yang luar biasa atau yang bersangkutan jadi sakit, nah itu perlu dicurigai ya. Tadi saya sudah jawab, berdoa ke kuburan, tergantung kealamannya kepada siapa ya. Iya, tadi juga ada pertanyaan belum dijawab, Alkitab dimasukkan ke dalam peti, Bapak Endang, ini kebiasaan yang harus dihentikan. Ya, karena Alkitab itu dibuat untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Lang dong bepertongguan dijai kan. Bisalah dihentikan. Alkitab untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Lalu kemudian memang ini ada tradisi yang unik. Kalau di GBKP, ketika orang meninggal sambil meletakkan bunga marsahab, selamat jalan. Pertanyaannya kepada siapa diucapkan selamat jalan? Secara psikologi itu boleh. Tapi secara Alkitab, teologi itu tidak boleh. Karena yang bersangkutan tidak lagi di situ. Sehingga kita perlu waspada ya. Kemudian ya tadi sudah saya jawab soal santet itu bisa meliputi ya. Lalu kemudian soal tadi ada yang terlewatkan, nah ini saya belum terlalu mendalami ini ya. Soal kalau misalnya dia itu meninggal dunia, mati matalpok dan lain sebagainya, soal posisi tubuh saya tidak bisa jawab itu sekarang. Saya perlu dalami lagi ya, mungkin saya perlu belajar dulu juga dari sisi budayanya ya. Asal ulang langsung dia menghakimi ke. Sering ditemukan ketika ada menengking orang yang kesurupan, kita ditertawai. Kenapa ditertawai? Karena roh jahat yang merasuki dia tahu siapa kita. Dia tahu segala kelemahan kita. Dia tahu keterikatan kita. Makanya bisa ditertawai. Tetapi kalau nggak ada faktor yang membuat dia menerai kita, biasanya roh jahat ketakutan. Makanya orang betul nggak boleh sembarangan, periksa diri dulu. Ya, nggak bisa langsung sembarangan. Harus hidup seperti murid. Hidup dalam disiplin rohani juga. Doa saat teduh, supaya tidak dipermalukan. Jangankan ditengking, ditunjang, ditampar juga ada ya. Tetapi kalau orang kesurupan itu kasus sederhananya itu. Jadi yang paling rumit sekarang setelah kami dalami adalah ketika dia dikendalikan. Dikendalikanlah pikirannya, hatinya, jiwanya. Sehingga dia menjadi orang yang gila, ODGJ berat. Itu jauh lebih sulit ya. Ya ini ada lagi, apakah kalau berkusuk minta keturunan itu juga okult? Sederhana saja, tanyakan aja yang berkusuk yang punya ilmu kusuk itu DNA yang dia warisi nih. Tidak ada orang, tapi ada dua kemungkinan seseorang punya kemampuan mengkusuk. Satu, dia belajar. Yang kedua, dia mimpi, dalam mimpinya dia menerima sesuatu, dia tidak pernah belajar, lalu besoknya jadi tukang kusuk. Ini yang perlu diwaspadai. Sehingga nanti kalau dia dapat anak dari situ, ya, ciri anak itu akan menjadi anak yang memberontak, suka melawan, karena apa? Karena diperoleh dengan bantuan kuasa kegelapan. Sekali lagi, orientasi percakapan saya kepada kita bukan pada orientasi hasil, tapi orientasinya pada sumbernya dari mana. Bahkan mungkin menalang isangka hitage, amai, minyak urut, minyak karo misalnya. Saya punya teman pendeta karo GBKP mengatakan perlu waspada. Kenapa sih bilang? Karena ada dua jenis pembuatan minyak karo, minyak kusuk. Satu, ya alamiah, nggak ada masalah. Kalau kita pergunakan itu kita tenang, aman,
aman. Tapi kalau ketika dia pakai mantra, maka biasanya kita akan gelisah. Oh iya, saya bilang. Kebetulan istrinya itu kadang-kadang dia tidak permanen, Tuhan izinkan melihat. Jadi pernah mereka buktikan itu, beli berapa minyak karo, lalu kemudian main GBKP, inang itu dengan anaknya pembuat minyak karo, itu aman, steril, dan enak sekali. Tapi dia bilang ada juga Pak yang perlu waspada, dan bukan satu dua pendeta yang mengatakan itu, ya, banyak beberapa pendeta mereka mengatakan demikian. Baik, sikit itulah dulu yang saya bisa respon. Mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan lagi ya. Ya, terima kasih Bapak pembicara kami. Bapak Inang, Bani Ujung nih penerang mana memisahkan kita. Senari doma jam tengah 10. Jadi Bang Wadi tolong siap-siap Bang tentang undian pemenang yang paling aktif yang mendapatkan buku malam hari ini. Bapak Inang, Holy video Pak Pendeta, akan Pak Rulian, Ya, iya. satu lagi boleh ya? Ya, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Kadang-kadang ini menarik. Kenapa ketika topik ini dibicarakan Bahana Menukun, saya punya pengalaman dengan HKBP. Jumlah yang hadir pendeta HKBP itu 30 orang, pembekalan soal ini. Tapi kemudian yang bertanya itu 29 orang, hampir 100%. Ternyata memang topik ini dekat dengan kita. Itu yang menjelaskan. Sehingga Bahana Menukun, karena memang ini sangat berdekatan dengan kita ya. Itu aja, terima kasih. Betul, Pak. Jadi terima kasih Bapak pembicara kami sudah menerangkan Anggui Pasada teori Nai itu udah dari teori segala penjuru itu ditambah pengalaman dan bukti-bukti nyata. Nanti video ini akan di-share kepada peserta di grup kita, jadi bisa didengar ulang. Tadi beliau bilang kalau ada kurang jelas beliau bersedia untuk menjawab, jadi sangat terbuka sekali. Sekarang kita akan mengundi Bapak Ibu yang akan dapatkan buku. Silakan Bang Wadi. Bang Wadi sudah apa ya? Sudah co-host ya. Bisa share screen kan, Bang? Tolong unmute dulu apa? Ya, ya. Bang. Belum bisa share screen? Belum bisa share, Bang. Oh, tolong Cindi dibuat share screen ya, Bang Wadi. Oke, udah. Ya, silakan Bang Wadi. Jadi yang beruntung malam hari ini akan diundi mendapat satu buah buku dan akan dikirim dan plus tanda tangan ya, tanda tangan plus doa dari kantor Sinode. Oke, kita mulai, Buku Bang ini ya. adalah buku Jubelium 120 tahun Injil di Simalungun, tebalnya mungkin hampir 300-400 halaman. Jadi siapakah yang beruntung, Bapak Ibu? Ini dia. Panjang sekali ya. Dan memang keaktifan peserta banyak sekali hari ini, baik di eh, chat dan juga di kolom komentar dan langsung ya, raise hand dan berbicara. Siapa ini? Oh, masih jalan dia terus ya. Siapa ini? Bapak atau Ibu, tapi kalau salah, Bapak Atap Inang Asda Sinaga. Selamat, Bapak Atap Inang Asda Sinaga. Holi hubungi tim admin untuk minta alamat ya. Terima kasih Bang Wadi, terima kasih Batagandupan, terima kasih Bapak pembicara, Bani Marguru Napudohon On. Selamat bertemu di Marguru sesi berikutnya. Paima Martonggo tutup kita, tolong dipoto. Perlu foto, Cindi? Atau dari foto Ya, tadi? Pak. Boleh, Pak. Oh iya, ya. Oke, kepada kita semua Bapak Ibu, tolong untuk mengaktifkan kameranya untuk mengambil foto. Sambil senyum, Bapak Ibu ya. Senyum, buncis atau kimchi. Satu. Sabar-sabar Bapak Ibu ya. Ya, karena ada
5 halaman. Jadi ini halaman pertama. 1, halaman pertama. Ulangi ya, Bu. Ada kesalahan sebentar. Kita ulangi. 1. Oke, yang halaman kedua. Satu, dua, tiga. Halaman ketiga. Halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Halaman keempat. Satu, dua, tiga. Dan yang terakhir. Yang terakhir. Oke, selesai. Terima kasih Cindi, Bapak Inang, ujungi ta perjumpaan ta, izin hanai membuat tonggo, martonggo mahita. Terima kasih Tuhan, doma mertupuan yang bengin on, alas urnami merlajar, anjaha, olongatemu buhali hama hanami, parkorjan di kuriamu, asilambin itanda hanami, ahado rosuni urmu, ahado si jolomon nami, ahado ajar honon nami selaku parhorja, anjaha lambin patorang hamba nami Tuhan, ase hanami haganupan boy lambin berani, jongjong di atas ajaran nasi tong. Kalau ngatemu Tuhan pas posuam genupan nah hadir bani jumon keluarga nyombah terlebih bapak pembicara nami berham kesehatan gogoh pakon malas nyuhur buah-buah pangidang yon nami Tuhan hasil lambit berdampak ijapeh hanai Marianan. Terima kasih Tuhan bagas goran Kristus Yesus martonggo hanami ubamu. Amin. Terima kasih Bapak Inang. Bani perjumpaan ta marguru peduahon beringin on. Ya. Selamat. Ya, terima kasih Pak. Sampai jumpa bata genupan. Sehat-sehat Jorgit. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta. Halo. Terima kasih Pak Pendeta. Senang semua. Terima kasih Pak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta.